betul dia. Nah, jadi sebelum mulai kita mau main satu game dulu nih. Kita bakal main namanya sambung kata. Nah, kita bagi dua tim cewek sama tim cowok. Nah, sebelum mulai, ada yang tahu lagi satu siapa? Oh, ya udah. Tadi kamu pakai sepatu siapa? Kita lanjut. Jadi sambung kata udah pada ngerti belum cara mainnya? Gimana Bentley? Sambung kata. Jadi misalnya ya betul. Jadi misalnya oh kasih kata suka. Nah berarti kalian masih nyambungin pakai kata enggak suka. Berarti kalian masih ngambil suku kata paling terakhir K. Berarti misalnya apa? Kawan. Nah nanti tim selanjutnya harus jawab ya benar. Wanita kan K apa? Yang kalah kalau misalnya kasih huruf mati, jadi kata-katanya nggak bisa disambungin. Jadi kalau misalnya kalah, kita nggak bisa, timnya nggak bisa nyambungin kata. Contoh tadi, misalnya Koko kasih kata suka, nanti tim lawan kasih jawabannya apa? Kasur. Nanti tim lagi mesti jawab lagi sur. Surat. Berarti lanjut. Nah, oke, kita coba dulu ya. Kita coba main. Mulai dari tim swing dulu lah, swing. Pilih perwakilan cewek, pilih perwakilan cowok. Kita swing di depan. Ya, mari. Coba kelarin siapa? Ya udah, enak. Nah, swing. Yang menang duluan. Dia. Oke, nah, sekarang swing satu kali aja. Satu kata.
pertama Istis waktunya masih merah dapat 10 detik buat pikir. Istis 1 2 miskin, cewek sekarang miskin 1 ini Satu, dua, tiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, saya lanjut buat saya kasih kata-kata. Pilih kata-kata.
kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar bagi kami semua. Kami bersyukur sebab Tuhan sangat baik bagi kami. Tuhan, saat ini kami akan membuka sesi yang pertama. Kiranya Tuhan tolong supaya semuanya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami mau menerima berkat Tuhan melalui sesi yang pertama. Kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Tetap berdiri. Sekarang tepuk pundak temannya bilang, kamu harus bahagia. Masih ada yang ngobrol, tepuk tangan. Kita bahagia di dalam siapa? Tuhan. Jadi kita harus bersukacita untuk memuji Tuhan, harus semangat, jangan nyanyi. Ku rasa bahagia. Harus mukanya harus ceria. Kalau ada gerakan, bikin gerakannya dengan sungguh-sungguh. Mari kita angkat pujian. Hari ini ku rasa bahagia. Oh
untuk sahabatnya. Hari ini kurasa bahagia.
dijamah oleh Tuhan Yesus. Semua sungguh-sungguh beneran. Gak ada yang mau bermain. Kita sudah kalahkan iblis. Kita menang bersama Yesus. Berarti harus sungguh-sungguh dengan firman Tuhan. Oke? Sudah sampai? Mau dulu? Tetap berdiri. Nanti sebentar kita akan duduk. Nanti pas kalian jadi kita berdiri dulu, oke? Kita mau dengar firman Tuhan. Tepuk diam. Tepuk diam. Oke, kita mau dengar firman Tuhan. Kita angkat lagu pujian yang berkata, firman Tuhan ku dengar. Semuanya bernyanyi sungguh-sungguh pujian ini. Kita berdoa minta Tuhan Yesus untuk berikan hati yang rindu mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian ini ya. Firman Tuhan ku dengar. Inilah yang menjadi pengakuan kami, anak-anak Sil yang ada, yang datang pada malam ini Tuhan, yang mengikuti. Kami telah memuji Tuhan, kami sudah menyenangkan hati Engkau Tuhan. Biar setiap pujian kami anak-anak yang keluar dari isi hati mereka sungguh-sungguh mencintai Engkau Tuhan. Engkau lihat dan Engkau berkati pertumbuhan iman mereka benar-benar berbuah
yang indah Tuhan bagi keluarga mereka di tengah-tengah sekolah mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati guru-guru kami yang sudah melayani. Saatnya kami akan diberkati oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan, sudah siapkan hamba-Mu untuk memberkati anak-anak dengan firman-Mu, dengan kebenaran firman-Mu. Terus tumbuhkan kami, tolong kami. Kami tidak bisa dengan kekuatan kami, hanya Roh Kudus dan firman-Mu mampukan kami untuk menjadi anak-anak kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap diberkati oleh firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya berkata amin. Oke, silakan dulu. Nah, tadi kan dengar, Tante Sarah mau tanya. Tadi kan yang sampaikan firman Tuhan Tante siapa? Tante Rani. Nah, untuk sesi satu ini siapa yang akan sampaikan firman Tuhan? Siapa yang sudah tahu? Siapa? Tante Vera siapa? Tante Vera siapa? Coba panggil, mana orangnya ya? Tante Vera ya? Mana? Mana Tante Vera? Ini dia Tante Veranya. Selamat malam. Siapa yang udah pernah tahu Tante Vera? Tante Vera pernah layani SIL tapi 10 tahun yang lalu. Siapa yang sudah lahir 10 tahun yang lalu? Jadi Tante Vera masih dikenal sama Tante Omnya. Oke. Sekarang Tante mau adik-adik ikutin begini. Kalau Tante Vera bilang 1, semua tangan taruh di mulut. Oke? 1. Bahasa. Kenapa bahasa? Oke, semuanya sekarang lihat Tante Vera ya. Kalau nggak kenal katanya apa? Tante Vera tinggi atau pendek jawab? Benar, coba kau berdiri, hei, berdiri lah kau. Siapa namamu? Jessie. Oh, oke, Jessie sini. Jessie, kelas berapa? Berdirilah kau. Kira-kira buat adik-adik Tante Vera kelas berapa? Oke. Hari ini kita mau belajar tentang berbuah, betul? Karena dia bilang pendek kan? Kalau pendek dia serasi kalau ada yang di sini kau, sini. Salam. Halo teman-teman. Nah, ada pendeta tuh, halo teman-teman. Kalau hamba Tuhan tuh, halo teman-teman. Halo teman-teman. Ada itu yang cerita firman. Halo teman-teman. Ini mau cerita firman atau mau silat? Iya, tidak apa-apa. Santai. Lihat Tante Vera. Kamu sayang Tuhan?
Iya, iya aku, iya. Dengar ini. Kalau kita sayang Tuhan, kita harus cerita tentang Tuhan. Amin. Iya, santai. Oke, tepuk tangan dulu buat Jessie dulu. Ini Tante Vera baru lihat. Tante Vera pendek, tapi agak berani, betul? Jessie tinggi, berani enggak? Oke, hari ini kita mau belajar tentang berbuah. Tadi di pembukaan, Tante Rani sudah kasih penjelasan panjang lebar tentang berbuah. Nah sekarang Tante akan ajak kalian, kasih tahu kalian kata Alkitab. Seperti apakah berbuah itu? Mau belajar nggak? Siap dong bukunya. Biar pula banyak hadiah, betul? Ayo sekarang sebentar, kan tadi Tante Vera perkenalannya belum selesai toh? Coba dengerin Tante Vera bicara. Ya, siapa di sini yang senang sama Tuhan Yesus? Cinta ambil Tuhan Yesus, betul? Kira-kira siapa yang tahu Tante Vera berasal dari mana? Coba, gimana enak itu bisa? Dimana kita? Dimana sok kalian? Jogja, Tante Vera itu orang dari satu kota yang terkenal dengan tahunya. Kediri. Tahu. Siapa di sini pernah makan tahu Sumedang? Oh, gede atau kecil? Hah? Kecil. Enak enggak? Tante Vera kecil enggak? Kayak opo? Kayak tahu. Jadi sekarang ya. Jadi Tante Vera itu dari Sumedang. Tapi menikah sama wong Jawa. Siapa dia? Dani. Makanya namanya jadi Vera. Ya itu. Karena suaminya namanya Daniel. Oke. Sekarang kita akan belajar semua. Dengerin ya. Jadi nanti kalau Tante tanya harus bisa jawab. Oke? Siap? Yang ngobrol sama Tante dideketin dan suruh khotbah, beneran? Seperti tadi Jessie, terus cacian begini. Soal khotbah kayak begini. Coba kita baca. Mengapa aku harus? Siapa di sini yang kepengen berbuah? Dengerin Pak. Ayo, mana tadi angkat tangan? Coba, kamu namanya siapa? Kevin? Iya. Kevin, menurut Kevin, kenapa Kevin harus berbuah? Ada buah anggur keluar dari kepala Kevin, gitu kan? Ceruk dari hidung, gitu. Kenapa Kevin harus? Kira-kira, menurut Kevin berbuah untuk apa Kevin berbuah? Supaya jadi kebun. Gini. Tante kepengen tahu dulu sampai di mana kalian paham hal ini supaya nanti firman Tuhannya bisa nyambung sama pikiran kalian. Coba Vin, menurut Kevin, coba Kevin pikirkan, kenapa ya aku harus berbuah? Supaya apa, Vin?
menurut Kevin, kenapa Kevin harus berbuah? Agak bingung. Oke, berarti Kevin dengarkan Tante Vera cerita. Oke, hari ini kita akan coba untuk membahas mengapa aku harus berbuah. Kita baca dulu ayatnya. Ya, ayatnya di Mazmur pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Mari kita lihat baik-baik. Mazmur pasal yang pertama, ayatnya yang ketiga. Ayo kita baca rame-rame ya. 1, 2, siap baca? Ya, 2, 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya. Adik-adik, jadi ayat ini itu menceritakan tentang hidup kita. Coba menceritakan tentang hidup kita. Bukannya ayat ini bicara tentang pohon, betul nggak? Tapi kalau adik-adik baca dengan baik ayat ini bicara tentang orang Kristen. Ini bicara tentang orang percaya. Siapa di sini yang percaya sama Tuhan, katakan amin. Bilang kanan kiri, bantu Tante Vera bilang begini, makanya didengerin. Sekarang kita masuk ke bahasannya. Yuk semua lihat. Ayatnya bilang begini. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dengarkan dulu Tante Vera. Begini adik-adik. Orang Israel, jadi gini, kita ini kan orang Kristen, betul? Orang Kristen itu berasal dari mana toh Tante Vera? Orang Jawa. Nangdi toh? Dari mana toh? Orang Kristen itu berawalnya nenek moyang sebelumnya. Tuhan Yesus itu adalah orang yang lahirnya di Timur Tengah. Timur Tengah. Di sebuah bangsa yang namanya, kalau dikenal sukunya suku bangsa Yahudi. Yang kita kenal dengan bangsa Israel. Nah, tapi gini. Jadi adik-adik kalau baca Alkitab harus ngerti dulu. Jadi budayanya orang Israel kalau adik-adik ke Timur Tengah, budaya gini. Mereka itu ayo ngobrol aja, ngobrol. Ini ada merah Oke, dengar. Jadi orang Israel itu kalau bicara nggak bisa to the point, paham nggak? Selalu pakai peribahasa, atau kalau di bangsa kita pakai pantun, betul? Siapa di sini yang bisa pantun? Betul, bisa pantun. Ya, dengar dulu, nanti kita pantun. Dengar. Jadi, kalau kalian baca Alkitab, kalian harus mengerti dulu orang Israel itu lagi ngomongin apa. Setuju? Supaya kalau baca Alkitab, jadi begitu toh maksudnya, artinya toh Tante. Nah, sekarang kita lihat apa arti pohon. Nah, coba kita lihat yang next. Jadi adik-adik perhatikan, kehidupan anak Tuhan digambarkan seperti nanti kita akan masuk kepada temanya. Sebentar, harus kasih dulu kalian pengertian ini. Jadi kita ini digambarkan seperti apa? Oke, sekarang semua pikirannya mikirin pohon. Oke,
mata Tuhan itu digambarkan dengan pohon yang siapa di sini anak Tuhan? Sekarang tolong bilang kanan kiri yang angkat tangan tuh. Mana yang angkat tangan tuh? Bilang, jangan kayak setan ya. Ayo. Betul mau jadi anak Tuhan? Dengerin. Tante pernah baca Alkitab dan tante itu kaget. Karena apa? Karena di dalam Alkitab itu Tuhan pernah bernubuat. Tuhan bilang begini, bukan orang yang berseru Tuhan Tuhan yang akan selamat, tetapi mereka yang melakukan apa katanya? Firman. Mana firman Tuhan itu mana? Mana firman Tuhan? Nah ini ayat ini yang kita baca tadi tuh loh, Mazmur 1 ayat 3 itu firman Tuhan apa bukan? Jadi adik-adik kalau lagi dengar cerita firman harus paham. Amin. Karena gini, tadi kan adik-adik bilang sama tante, siapa yang mau masuk surga? Semua mau, iya. Beneran? Tahu nggak? Masuk surga itu bukan cuma jadi orang Kristen. Loh, aku bisa tante Vera? Nggak bisa. Itu loh, jangankan jadi orang Kristen, melayani belum tentu masuk surga. Waduh, kok bisa? Di Alkitab itu ada dikisahkan seperti ini. Tuhan, bukankah saya sudah bernubuat demi namamu? Nubuat ini. Bukankah saya sudah mengusir setan? Itu bukan pelayanan abal-abal. Setuju gak? Orang bisa tumpang tangan yang kesurupan, terus setan gak bisa lari. Itu orang itu berarti bagus banget ya, bagus banget. Tapi kata Tuhan, aku tidak mengenal siapa katanya. Hai kamu hamba yang. Terus tante Vera itu belajar. Bentar. Loh, kok dibilang hamba yang jahat? Siapakah hamba yang jahat? Ternyata waktu tante selidiki, hamba yang jahat itu adalah mereka yang hidupnya tidak baik. Amin. Hamba yang jahat itu adalah mereka yang memang jahat. Tapi hari ini kita mau belajar jadi anak yang apa? Anak yang baik. Jadi dengar, berbuah itu sesuatu yang penting buat kalian. Setuju? Kalau kalian mau, tapi juga Tante Vera juga konten. Ini berbuah enak. Ya, nggak boleh buat ya. Enak nggak kalau lihat pengkhotbahnya tidur? Enak. Kayak kan koki cuap gitu kan. Nah, jadi kalian pun matanya melotot. Gak usah dikeluarin matanya, kasihan. Oh, buka matanya semua. Oke. Ini tadi sudah makan. Iya ya, sudah makan. Ini udah jam berapa? Kalau sampai di sesi ini tidur, nanti Tante Vera cek di kamar kalian nggak tidur. Ya. Bagus. Ya. Oke, jadi sekarang perhatikan. Siapa yang mau jadi anak yang baik, katakan amin. Benar. Kalau adik-adik nanti jadi anak yang baik, ujungnya kita diselamatkan. Itu tujuan kekristenan kita. Jadi orang Kristen itu gak asal. Amin. Nah, sekarang gini, loh, sebentar Tante. Jadi untuk jadi anak yang baik harus bagaimana dong? Yuk kita perhatikan baik-baik ya. Satu persatu Tante V akan lihatkan sama kalian bagaimana supaya kita menjadi anak yang baik. Yaitu kalau menurut tuh peribahasa yang tadi di Mazmur 1 ayat 3, kita harus jadi pohon yang sehat. Seperti apa pohon yang sehat? Nah, adik-adik yang pertama, coba ikutin Tante Vera. Ditanam di tepi aliran air. Sama-sama katakan 2, 3.
ditanam di tepi. Bukan berarti nanti kalian Tante Vera tanam di luar situ. Oh ya, supaya kamu selamat tak tanam di sini loh. Itu namanya dikubur. Tapi sekarang kita, nah adik-adik itu lihat tulisan kecil di kurung. Itu Tante Vera sudah pelajari dari budayanya orang Israel. Jadi kalau adik-adik belajar Alkitab, ayo terus, terus. Jadi kalau kalian belajar dari bangsa Israel, ternyata ditanam di tepi aliran air, itu artinya hidup benar. Sip, mantap, ditulis semua. Ayo tulis. Bawa Alkitab, bawa catatan kok yang udah ditulis sore. Ini orang Jawa ini datang ini. Ayo ditulis semuanya. Ditanam di tepi aliran air, hidup yang benar. Ayo sekarang semua perhatikan, Tante P ke depan dulu. Sudah? Ya, hidup yang benar itu seperti apa Tante P? Hidup sesuai firman Tuhan. Catat. Tante P akan kasih contoh yang simpel. Tante P berharap kalian bisa ngerti ayat ini dengan baik. Tapi Tante P masih khawatir nih ya. Kira-kira kalian udah nyampe nggak ditanam di tepi aliran air? Betul nggak hidup kalian ini benar? Ayo, sudah semuanya yang sudah katakan amin, sudah catat? Oke, kalau sudah catat sekarang lihat lagi Tante P. Sini, ayo pelan-pelan ya, karena ini penting, pelajaran ini penting buat kalian. Di tepi, ditanam, di tepi aliran air, hidup benar. Coba bantu Tante P, khotbah. Lihat temennya, mukanya dilihat. Terus bilang begini, yang benar, gitu. Contoh ya. Coba gimana bilang sama temennya yang benar, coba. Coba temennya mau bicara dulu. Gimana? Tapi Tante P lihat seperti tadi kamu bilang awal. Coba. Gimana bilangnya sama temennya? Coba. Yang benar coba. Tadi gimana? Itu kira-kira benar tidak? Itu salah sayang. Kalau hidup benar itu tidak menyakiti. Amin. Setuju? Kalau hidup benar itu artinya kalian tidak menyakiti temannya. Paham? Nanti di kamar praktekkan ayat ini. Siapa yang mau selamat katakan amin. Harus hidup benar. Kalau bicara harus benar. Kata firman Tuhan, orang benar itu orang jujur. Nanti kalau di kamar kalian kebelet, kalian sakit perut, terus itu kamar jadi bau, terus ditanya ini perbuatan siapa? Itu namanya tidak jujur. Orang jujur gak perlu
Jangan sampai sepatu teman kita jawab. Jangan sampai barang teman kita di kamar sebentar. Tante, kalau kalian gak bisa di ayat ini aja, gak usah dilanjutin. Satu ayat asal dipraktekkan. Amin. Kalau kita mau berbuat, ikutin firman Tuhannya. Ya, tidak ada itu. Amin. Kalau lagi, haleluya. Nggak tahunya dompet temennya di kamar hilang. Ya, boleh. Nah, itu namanya berarti kalian bukan ikut seal. Betul nggak? Seal ini tujuannya supaya kalian bisa berbuat. Nah, bagaimana Tante V supaya saya bisa berbuat? Jadi pohon yang sehat dulu. Amin. Nah, pohon yang sehat itu harus hidupnya Nah, sekarang ke poin kedua. Ayo. Poin kedua bilang begini. Daunnya, apa katanya? Tidak layu. Ini adalah proses pohon yang sehat. Tante V coba cek. Daun tidak layu itu maksudnya orang Israel apa ya? Ternyata itu bicara hidup mendekat kepada Tuhan. Dicatat dulu. Oke, catat saja, catat semuanya. Tante V ngomong juga catat aja semua. Tante V batuk ya catatan semua dicatat gitu kan ya, nggak apa-apa, nggak bagus-bagus ya kan. Ya catat ya, jangan terlalu lama torere, catat dulu gitu loh. Catat dulu. Oke, jadi daunnya tidak layu. Artinya apa? Hidup mendekat kepada Tuhan. Coba sekarang lihat Tante V ke depan. Tante V pengen adik-adik paham ini. Dengar. Siapa di sini yang dekat sama Tuhan? Perhatikan ke depan ya. Tante V harus cari satu orang. Nggak usah ke tangan saya. Kau mukanya mirip dengan Jumbo. Siapa nama? Jadi kata mendekat, semua bilang sama Tante P, mendekat. Tante P orangnya itu punya prinsip kalau dideketin orang. Yang pertama, kalau orang mau deketin Tante P, wajib sopan. Kalau orang itu tidak sopan, mungkin Tante P menerima tapi tidak mau berteman. Kata mendekat, adik-adik, itu artinya bergaul karib. Sekarang Tante P panggil kamu Jumbo aja. Ini siapa tuh namanya? Alvaro. Coba mendekat sama Tante P. Sebentar, lihatin, dia dengerin dulu. Kenapa kau mendekat begini-begini? Boleh Tante P di sini ada pasang. Sana. Coba Alvaro mendekat sama Tante P. Terus perhatikan. Terus sudah dekat. Lalu orang Kristen ini, banyak orang Kristen tidak bisa bergaul dengan Tuhan, tidak bisa dekat dengan. Kenapa? Karena nggak ngerti hatinya Tuhan. Sadar nggak? Betul nggak? Jadi dekat cuma berdoa, tapi nggak ngerti hatinya Tuhan. Coba Alvaro, kau lihat Tante P ini perempuan atau laki-laki? Sebisanya Alvaro, perempuan itu
Kenapa orang Jakarta mana duitan? Tante P ini ya bukan sombong. Tante P nggak perlu uang, cuma perlu duit. Salah. Nah, selain itu, Mas, apa selain itu apa? Menurut seorang wanita itu sukanya apa? Pengetahuan almarhum. Tante P lagi tanya sama siapa? Laki-laki. Wanita suka lagi tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih. Dengar. Adik-adik dengerin. Kalian pengen dekat sama Tuhan. Kalau kalian pengen dekat sama Tuhan, kalian harus belajar tentang Tuhan dan isi hatinya Tuhan. Amin. Tuhan itu sukanya apa? Itu loh. Ya, Om Daniel, suaminya Tante V, tidak akan bisa menarik hatinya Tante V kalau Om Daniel tidak bisa menyenangkan hatinya Tante V. Paham? Kalian gak bisa nyenengin hati Tuhan kalau kalian gak ngerti apa sukanya Tuhan. Coba di sini siapa yang ngerti? Tuhan suka apa katakannya? Suka kita. Ayo, siapa lagi? Siapa yang mau kasih jawaban? Belum cepat. Tuhan suka apa? Tuhan suka apa sayang? Tuhan suka anak. Anak apa? Nah, kalau seperti kalian berpikir, oh Tuhan saya mendekat kepada Tuhan, ngerti kesukaannya Tuhan aja enggak? Coba kalau kalian berdoa, pasti kalau berdoa kalian hanya berdoa untuk memuaskan keinginan kalian, betul? Ayo, datang ke Tuhan, tolong berkati saya, berkati kesehatan saya. Itu kalau Tuhan itu ya, Tante B, untung Tante B bukan Tuhan kalian, tetap minta. Datang sama Tuhan itu minta yang kamu suka. Gitu katanya, kalau nyanyi menyenang pakai kalau doa kami tak ngerti selama ini kacau gereja. Ayo, Tante B mau ajarin kalian semua. Tante B gak anggap kalian anak kecil, kalian anak yang berharga. Amin. Belajar firman dengan baik. Amin. Lihat. Anak Tuhan yang baik, perhatikan. Hidupnya apa katanya? Harus dekat Tuhan. Dengan cara apa? Kita masih step by step. Nanti di sesi-sesi berikutnya kita akan belajar lebih lagi. Ini baru tahapan langkah pertama ini. Dan terus kita lihat lagi, seperti apa pohon yang sehat yang lainnya. Ternyata banyak ya. Mau berbuah itu dasarnya itu banyak loh adik-adik. Coba perhatikan. Bilang apa? Menghasilkan buah. Nah ini yang kita nanti akan pelajari dengan lebih dalam. Jadi pohon yang sehat itu cirinya menghasilkan buah. Apa itu Tante P menghasilkan buah? Lihat. Hidup, artinya nih, menurut budaya bangsa Israel, hidup yang berdampak. Apa artinya? Menjadi berkah, menjadi teladan. Ayo di sini siapa yang sudah jadi contoh di sekolahnya? Ya. Siapa yang kemarin nilainya baik? Tepuk tangan dulu. Iya. Dengar. Kalau kita mau jadi contoh, dengerin. Kita harus bisa jadi orang yang lebih baik. Jadi adik-adik, ini yang Tuhan minta. Dan sekarang coba next lagi ya. Jadi
Jadi berkat itu apa? Ayo, siapa yang paham? Jadi berkat. Siapa yang paham? Ya Allah yang paham. Astaga. Oh, masih mencatat. Oke. Pohon yang sehat adalah pohon yang berbuah. Maksudnya hidup kita jadi berkat. Ayo, siapa di sini yang mikir jadi berkat itu bagi-bagi uang? Salah. Oke, pahami baik-baik. Jadi berkat itu seperti apa, Tante V? Jadi berkat itu orang lain lihat hidup kita, dia bisa memuliakan tuh. Jadi bagaimana caranya supaya orang dunia kalau lihat kita itu bisa memuliakan Tuhan? Ayo semuanya mata lihat Tante V dulu. Apa kita mau tidur beramai-ramai di sini? Mau, Tante V enggak mau, nanti kamu terketut-ketut di sini. Dengarkan. Jadi kalau sepertinya hidup kita itu jadi berkat. Oh, menjadi berkat itu seperti apa? Yaitu orang lain lihat kita harus bilang begini. Orang tuh ngomong begini. Waduh, orang Kristen itu yoce api orang Jawa. Aduh, orang Kristen itu sangat baik. Berarti Tuhannya baik. Itu orang itu harus lihat hidup kita sampai mereka memuliakan tuh. Jangan sampai begini. Orang tuh orang Kristen tuh hutang nggak bayar tuh. Itu artinya kita nggak jadi berkat. Itu orang Kristen masih kecil pacaran. Siapa di sini yang sudah pacaran? Di sini tidak, Tante. Nanti di luar. Nggak boleh. Siapa di sini yang normal? Coba siapa cewek di sini yang normal? Angkat tangannya. Sama cowok di sini yang normal. Dengar. Perempuan, ini pengetahuan, dengerin. Perempuan itu mulai tertarik kepada lawan jenis yang normal. Itu Tante P pelajari 15 tahun yang lalu. Gak tahu sekarang apakah lebih mudah. Tapi di tahun itu yang normal itu perempuan itu mulai suka laki-laki dari usia 5 tahun. Siapa di sini yang punya adik masih TK, terus kalau lihat cowok ganteng? Dengerin. Itu namanya kalau ada perasaan, kita tepuk tangan dulu ya. Kalau ada perasaan suka pada lawan jenis itu normal. Yang tidak normal kalau dilanjut. Itu kata uang Jawa rono gendeng. Tante P itu di gerejanya Tante P di Sidoarjo. Siapa tahu kota Sidoarjo? Jadi Tante P itu berasal dari Sidoarjo. Terkenal apa Sidoarjo? Terkenal apa Sidoarjo? Kerupuk udang. Yang lebih viral apa? Lumpur, lapindo, ya itu. Nah, di sana. Tante Vera jadi mencium begini. Lalu di sana. Dengerin. Di gereja yang Tante Vera di Sidoarjo itu dibangun sekolah TK. Nah, Tante Vera keluar dari kantor. Gak taunya ada anak itu loh, cewek sama cowok gandengan. Kalau gandengan itu gak apa-apa kan, masih kecil kok. Cuma dengerin, Tante P kaget.
belum saatnya. Amin. Kita harus hidup ini jadi jadi contoh. Kalau memang itu belum saatnya, jangan dilakukan. Siap? Beneran siap? Siap? Kamu gak akan pacaran, bener? Loh, kok enggak? Berarti kamu mau pacaran? Kamu siap nggak jadi contoh? Kok nggak siap jadi contoh? Siap nggak jadi muka? Bener, tante pengen semua ngerti. Makanya diam dulu, kasihan temannya. Siap nggak jadi berkat buat nama Tuhan? Oke. Nah, kalau mau jadi berkat, kata ajaran firman, kita nggak boleh melakukan sesuatu yang jadi batu sandungan. Artinya kalau itu belum saatnya dilakukan, jangan kamu lakukan. Jadi kamu siap tidak berpacaran dulu? Siap? Kalau ada cewek cantik deketin kamu, kamu sini. Kamu sini. Siapa namanya? Alek, sini. Pulang dari sil ini Alek wajib paham. Amin, Lek? Ya, tunggu di sini. Sini. Sini sayang. Sini. Mau kasih contoh supaya kalian tahu. Ini bapaknya, ibu ini anaknya. Alek dengarkan Tante Vera. Tante pengen firman ini Alek paham. Amin. Alek mau jadi berkat. Jawab. Alek mau jadi berkat. Alek mau jadi berkat nggak? Mau. Kalau ada seorang wanita cantik di depan Alek, dia deh. Coba Alek perhatikan. Sayang, Tante bukan apa-apa, ini cuma untuk percontohan supaya kalian paham. Alek, coba lihat, cantik udah. Ini yang teriak-teriak Tante ke semua, nanti yang teriak-teriak ini sama nanti kita cebur ke air semua. Yang direndam, dengerin dulu. Ya, nah, itu artinya Alek normal. Betul. Kalau Alek berdekatan dengan wanita cantik, Alek akan deg-deg. Itu tidak dosa. Paham? Alek dengar lagi. Itu tidak dosa. Tapi kalau Alek ngedeketin Cece cantik, Alek bilang Alek itu paham semuanya? Oke. Kalau mau jadi berkat, jangan lakukan apa yang belum saatnya kalian harus lakukan. Yang paham berikan tepuk tangan. Ini yang tepuk tangan semua. Kalau besok tanya nggak bisa jawab, awas ya. Harus paham apa yang Tante jelaskan, oke? Ya,
Sekali lagi, jadi nggak usah tanya papa mama. Mama, kenapa aku nggak boleh pacaran? Nggak perlu tanya-tanya lagi, oke? Bisa paham? Kenapa kita nggak boleh pacaran? Supaya kita jadi tidak jadi batu sandungan. Oke. Mencuri itu bagus apa tidak? Siapa di sini yang pernah dicuri? Angkat tangannya. Oke, dengerin. Waktu barang kita hilang, kita sakit hati enggak? Kecewa enggak? Coba kalau HP-nya hilang. Oke, dengar ya. Di scene ini, dengerin teman-teman, di scene ini kita sedang diajar. Dengar, kita harus jadi contoh. Jadi pohon yang sehat itu kita harus hidup benar. Jadi teladan, jadi berkat. Kalau hal itu tidak cocok dengan firman Tuhan, tidak boleh dilakukan. Bilang kanan kiri, kamu harus benar. Mengapa kita harus berdoa? Dengar. Ini kesimpulannya, perhatikan. Mengapa kita harus berdoa? Supaya di mata Tuhan kita dinilai anak yang apa? Coba tante minta kalian diam dulu. Oke, di detik-detik terakhir supaya kalian paham ayat ini ya. Mengapa kita harus berdoa? Supaya di mata Tuhan kita dinilai anak yang bagaimana? Yang baik. Coba perhatikan. Bagaimana caranya Tante P saya jadi anak yang baik? Yaitu dengan cara jadi berkat. Jadi berkat, jadi contoh, tidak jadi batu sandungan. Jadi, ayo sama-sama kita baca itu tulisan yang besar. Baca hitungan yang ketiga, 2, 3. Untuk menjadi berkat, kita harus mendekat kepada Tuhan. Tetapi kenapa? Karena kita nggak mungkin jadi berkat, kita nggak bisa jadi anak baik kalau kita tidak mendekat kepada sumber yang baik. Oke adik-adik, sekarang lihat Tante P semua dulu. Yo, sebelum Tante P tutup sesi ini, dengarkan baik-baik. Tante P ini dari 2 bulan lalu melayani di beberapa tempat keliling. Hadir Tante P ketemu dengan satu anak. Ini Tante P itu sampai tiap malam Tante P itu berdoa. Ya maaf ya, Tante P harus ceritakan tapi nggak disebut namanya. Anak ini usianya 14 tahun. Seorang anak cewek 14 tahun. Di sini ada yang usia 14 tahun? Jadi paling besar di sini usia berapa? 11. Ini usia 14 tahun. Oh 13. Dengar. Anak perempuan ini sudah, maaf ya, kalian harus ngerti dulu, ditiduri oleh pria dewasa 8 laki-laki. Dan benar 7 dari 8, 7 pria itu usianya di atas 50-an. Dan ini ada teman kalian seperti ini, benar. Lucunya adalah seorang pendeta. 2 pendetanya Tante P kenal. Dan waktu si anak perempuan ini menemui Tante P, dia sebenarnya pengen bunuh diri. Dengar baik-baik. Tante P sampai kaget waktu dia cerita. Tante P bilang, kamu sudah pernah bicara sama mamamu? Tidak. Mamaku
nggak tahu tante, saya takut. Anak ini bilang, tante aku sudah nggak punya harapan. Aku nggak tahu tante, aku nggak tahu. Dia nangis jadi tante peluk. Dia cerita semua panjang lebar. Tante bilang, kenapa kamu sampai bisa ditipuin sama laki-laki? Ternyata anak perempuan ini tidak mendapatkan kasih sayang papa. Lalu papanya ini, kalau tante dengerin ceritanya, aduh di luar nalar ini. Papanya ini tidak menyekolahkan dia. Nah, dia punya koko, punya kakak laki-laki. Yang disekolahkan itu adalah kakaknya laki-laki semua. Kakaknya laki-laki itu suka dibeliin makanan yang enak-enak. Tapi si anak perempuan ini dia bilang, kalaupun dia dikasih makan sehari, paling banyak 2 kali. Itu pun dibatasi. Ini bukan tahun lalu, bukan zaman dulu, ini yang sedang terjadi. Dengerin. Ada orang tua yang sampai seperti itu. Lalu tante Pe bilang sama dia, kamu sekarang ketemu sama saya, kamu mau apa? Lalu dia tatap wajahnya tante Pe itu bilang gini, tante, apa saya masih bisa hidup? Apa saya masih bisa ada harapan? Tante Pe bilang, maksud kamu, apakah masih ada masa depan buat saya tante? Saya udah rusak. Waktu tante Pe dengar dan dia pandang wajah tante Pe peluk dia. Tante Pe bilang sama dia, pasti. Kalian tahu, itu kejadiannya sebulan yang lalu. Terus beberapa hari yang lalu akhirnya anak ini WhatsApp tante Pe, paling 4 hari yang lalu bilang, tante terima kasih, saya gak jadi bunuh diri. Yang pertama tante bilang, puji Tuhan. Kedua dia bilang, yang tante bilang saya harus mengampuni papa, saya sudah coba. Sakit tante, tapi waktu saya bisa berkata, aku mengampuni papa, dia bilang dia merasa lega hatinya. Anak 14 tahun, dengar. Tante Fe tidak tahu masalah kalian, tapi dengar, kalau kalian datang pada Tuhan, di dalam Tuhan selalu ada tapi catatannya kalian harus hidup benar. Tante Pe cuma bilang sama anak ini, kamu mau lihat masa depan? Mau Tante Pe? Kamu harus ampuni Mama. Ampuni Papa. Waktu dia bilang, Tante saya mau ampuni Papa, tapi dia sempat bilang, Tante Pe jangan sampai orang tahu, jangan sampai mamahnya tahu kalau dia sudah ditiburi banyak laki-laki itu. Dan dia juga tidak mau beberkan pendeta-pendetanya itu. Tante Pe waktu dikasih tahu itu, Tante Pe bilang, ya ampun ini anak cewek. Tante Pe peluk dia. Tante Pe bilang, kalau kamu rasa tidak kuat, kamu calling Tante. Tante ada buat kamu. Dengar baik-baik, hari ini banyak teman-teman kalian yang hidupnya rusak. Ya, kenapa rusak? Karena mereka tidak hidup dalam kebenaran. Tapi mereka tidak benar, bukan karena salah 100% mereka. Betul? Karena dia tidak benar karena perilaku orang-orang dewasa di sekitarnya. Dengerin adik-adik. Tante Pe ini, hati Tante Pe dijerit sama Tuhan. Banyak anak sekolah minggu hidupnya tidak benar karena pengaruh dari orang-orang dewasa. Dengar hari ini. Hari ini kita mau berbuah. Amin. Kalau kalian mau berbuah, hidupmu harus beres dulu. Nah, kamu udah bisa benar, kamu udah bisa mendekat kepada Tuhan. Salah satu kita bisa dekat sama Tuhan kalau hatimu beres. Setuju? Firman Tuhan bilang begini, aku udah bisa. Tuhan bilang, bukan tanganku kurang
Samuel bilang sama Tante P gini, banyak jemaat, Bu, gimana caranya supaya saya bisa dengar suara Tuhan? Supaya saya bisa dekat. Jawabannya simple. Kita harus punya hati yang baik. Kalau hatimu gak baik, jangan mimpi bisa dekat sama Tuhan. Jadi sekarang Tante P, sebelum tutup sesi ini, coba tundukkan kepala semua. Kamu gak bisa jadi anak yang baik kalau hatimu tidak baik. Jadi malam ini Tante pengen ajak kalian paham firman ini. Kita gak mungkin berbuah sayang. Kita gak mungkin berbuah kalau kamu punya hati jahat. Ayo sekarang tutup matanya, gak usah lihat kanan kiri. Jangan ganggu temannya. Malam ini Tante P cuma pengen kalian bereskan hatimu dulu. Tutup mata. Gak perlu malu, gak perlu takut. Siapa yang malam ini lagi kecewa sama seseorang? Entah itu papamu, entah itu mama, entah itu kakak, adik, atau teman. Dengar, kita gak mungkin bisa masuk ke tahap sesi kedua. Kalau sesi satu ini kalian gak bisa beres. Percuma Tante P besok cerita firman sesi 2. Sesi 1 ini fondasinya. Kamu harus bisa dekat sama Tuhan. Tapi untuk kita dekat sama Tuhan, kita harus punya hati yang beres. Kalau kamu tanya sama Tante P pernah dikecewakan gak? Coba buka mata dulu ya Tante P. Karena kalian belum pernah dengar cerita Tante P. Tante P pernah sakit hati dengan mama kandungnya Tante P. Kenapa? Karena mama kandungnya Tante P, waktu Tante P usia 11 tahun, itu mamanya Tante P ngamuk dan membunuh Tante P. Kenapa? Karena Tante P jadi orang Kristen. Jadi Tante Vera dulu bukan orang Kristen. Terus ketika Tante P ini jadi orang Kristen, mamanya Tante P ngamuk. Apalagi ketika Tante P dibaptis. Karena mamanya Tante P ini adalah dukun santet. Kalian mungkin Tante P dukun santet. Tante P bukan lagi dongeng, Tante P lagi cerita, dengerin baik-baik. Tante P di usia 11 tahun, mamanya Tante P tahu Tante P itu jadi orang Kristen. Tante P mau dibunuh sama mama. Disiram pakai air panas. Tapi dengerin dulu. Kalau disiram sama air panas buat Tante P itu tidak terlalu terluka, paling luka cuma sampai tubuh. Tapi yang buat Tante P trauma dan terluka malam itu, pamannya Tante P oleh mama disuruh masuk ke kamar dan disuruh memperkosa Tante P. Itu Tante P kepahitan. Meskipun Tuhan Yesus itu tolong Tante P. Dengar baik-baik. Pamannya Tante P ketika mau sentuh tubuhnya Tante P, itu orang sudah bilang ngejengkat, kaget dan keluar. Tante P cuma nangis, cuma bilang, Tuhan Yesus tolong Vera. Usia 11 tahun dan Tuhan tolong. Adik-adik dengerin, sampai di usia belasan tahun, sampai usia 22 tahun, Tante P masih punya akar baik sama mama. Itu Tante P usia 20 tahun itu masuk sekolah Alkitab. Tante P sudah jadi seorang calon pendeta. Tapi tanpa Tante P sadari, akar pahit itu masih tersimpan. Tahu nggak? Tante P pelayanan, pimpin pujian, bawa firman. Tapi jujur, Tante P gak pernah ngalamin Tuhan secara pribadi. Tante P bisa pimpin pujian, kenapa? Karena punya suara bagus gitu aja. Tante P bisa khotbah, kenapa ya? Karena sekolah Alkitab, belajar Alkitab, itu aja. Tapi Tante P gak pernah ketemu dan gak pernah ngerasain Tuhan. Makanya Tante P tidak berubah.
tidak berubah. Ngamuk tetap ngamuk, suka ngamukan, suka marah tetap. Sampai satu kali Tante P belajar firman, dan firman itu menegur Tante P. Tante P waktu itu sudah kecapean, pelayanan capek, pelayanan banyak sekali. Aduh, ikut Tuhan Yesus jadi orang Kristen itu banyak sekali tantangannya, capek Tante Vera. Dalam keadaan capek itu Tante Vera jerit, Tante Vera bilang, Tuhan aku tak kuat. Tapi di saat itu firman itu memberikan Tante P pengertian. Sampai Tante P baru sadar, Tuhan gak bisa kita dekati kalau hati kita bolong. Paham? Kalau hati kita rusak. Mengerti? Malam ini kamu kalau mau dekat Tuhan harus beres. Amin. Jangan simpan benci, jangan simpan dendam. Tante P ciptakan satu lagu, boleh dilihatkan. Kalau adik-adik pengen kenal Tante P ini sebenarnya siapa? Tante P ini terkenalnya sebagai pencipta lagu rohani. Siapa pernah dengar lagu Yesus Idolaku? Ya. Jadi itu ciptanya Tante P di tahun 2003. Album Tante P yang pertama. Nah adik-adik, Tante P pernah ciptakan lagu ini. Mungkin kalau yang 10 tahun lalu mungkin masih gak, Tante P gak tahu. Pernah di Tante P ajarkan gak? Coba kita belajar ya malam ini ya. Siapa mau dekat Tuhan katakan amin. Ya dengarkan. Ku sembah Kau Tuhanku, ku sujud dan berdoa, satu yang aku rindu, dekat padamu. Sekali lagi katakan ku sembah. Ku sembah Kau Tuhanku, ku sujud dan berdoa, satu yang aku rindu, dekat padamu. Semua katakan capek jalani hidup. Adik-adik tahu nggak? Sampai satu kali Tante itu bisa dengar suara Tuhan. Cuma Tuhan itu ngomong sama Tante begini. Aku bisa deket kalau hatimu beres. Itu toh. Aku bisa deket kalau hatimu itu beres. Tante, aku sudah beres kok Tuhan. Beres. Terus Tuhan kayak ingetin Tante P. Ketika wajahnya mamahnya Tante P tergambar lagi di dibayangkan itu tapi sakit lagi. Ya aku belum bisa mengampuni. Tapi malam itu Tante P bilang, Tuhan aku mau mengampuni mama. Tapi tolong aku ini kayak apa? Untuk mengampuni orang yang nyakiti aku Tuhan. Lalu Tuhan katakan kamu juga salah. Tuhan kasih ingat, kasih sadar Tante P kalau Tuhan itu juga mengingatkan Tante P kalau Tante P itu banyak salah. Tapi aku ampuni kamu. Adik-adik kita nggak bisa ngerti bahasa Alkitab. Kita baca Alkitab, tapi Alkitab itu nggak bisa bicara kepada kita. Kenapa? Karena hati kita juga baik. Tapi kalau adik-adik membaca Alkitab dengan hati yang baik, itu kayak Tuhan bicara sama kita. Amin. Siapa di sini yang sayang sama Papa?
tidak membayangkan papamu bekerja dan mungkin dalam kesulitan. Sorry, banyak istri-istri aja gak bisa memahami suaminya. Tapi hari ini kamu sebagai anak, bisa gak kamu renungkan papa itu kerja seperti apa? Siapa di sini yang pernah tahu papanya sakit? Oke, siapa di sini yang papanya pernah ada papanya yang sudah meninggal? Oke, anak sekolah itu ada yang sudah meninggal papanya? Oke, dengar. Kamu papa meninggal di usia berapa tahun? Kenapa papa meninggal? Kecelakaan. Kamu masih yang masih punya papa, masih ada rasa syukur nggak masih punya papa? Siapa di sini kepengen sama papa sama mama sampai kamu dewasa? Malam ini mau doa ya sama apa buat papa ya? Oke. Jadi anak yang baik. Oke. Praktekkan firman Tuhan. Yuk, tundukkan kepala kita. Yuk. Semua lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Tante Vera berdoa. Tuhan Yesus, aku berdoa buat papa. Berikan papa kesehatan. Berikan papa umur yang panjang. Tuhan, tolong papa supaya papa sayang kepada mama. Aku juga berdoa untuk mama. Beri mama kesabaran. Aku percaya kalau aku hidup benar, doaku pasti Tuhan dengar. Aku berdoa malam ini Tuhan, berikan kesehatan untuk papa dan mama. Terima kasih Tuhan. Aku mau jadi anak yang baik, supaya aku jadi contoh, supaya aku jadi berkat. Terima kasih buat malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan siapa yang di sesi ini bisa paham firman, katakan amin. Oke, jadi untuk kita berbuah harus jadi pohon yang sehat. Pohon yang sehat itu artinya hidup kita jadi teladan. Dengan simpel, dengan singkat kita praktekkan di sesi ini, jadi anak yang baik. Oke, besok sepanjang hari jadi anak yang baik. Berikan tepuk tangan dulu. Oke. Atau terima kasih kepada dia. Halo adik-adik, gimana firmannya? Ngerti nggak? Mau belajar jadi anak yang baik? Siapa yang mau hatinya jadi fondasi buat apa tadi Tante Vera bilang? Apa tadi Tante Vera bilang? Untuk berbuah kita harus seperti apa?
hati yang baik. Sekarang adik-adik sudah jadi anak yang baik belum? Tadi kalau dibilangin om sama tante sudah nurut belum? Tadi waktu baru mulai tante ada kasih baca peraturan. Peraturannya salah satunya pakai nempel. Tapi tadi ada yang ketinggalan kan? Ada yang hilang juga. Ya, itu nanti kalau yang hilang, yang tidak pakai, tante pembinanya kasih poin ya. Poinnya dikurangin. Ya, selama disil harus ikutin peraturan yang ada. Terus satu lagi, ada lagi yang melanggar peraturannya. Kalau sudah masuk ruangan sini mau mulai ibadah, tidak boleh apa tadi? Tidak boleh ke toilet, tidak boleh keluar dari ruangan. Jadi adik-adik next ya buat besok kalau sebelum mulai ibadah yang suka pipis di tengah-tengah firman Tuhan lebih baik pipis dulu ya. Oke? Pipis dulu. Jadi adik-adik waktu dengar firman Tuhan fokus, nggak keluar masuk pintu. Besok tante kunci pintunya tuh ya, semua dua-duanya. Jadi sebelum firman harus kencing dulu, pipis dulu. Nanti setelahnya firman tidak ada lagi yang keluar masuk. Oke? Dan kalau tantenya lagi cerita di depan, tidak ngobrol sendiri. Oke? Siapa yang udah ngantuk? Habis ini kita masuk kamar masing-masing. Nanti sama om dan tante pembinanya ada renungan malam di kamar. Oke? Dan besok pagi kumpul lagi di sini untuk doa pagi jam 5. Jam berapa? Jam 5 bukan baru bangun ya. Jam 5 sudah kumpul di sini. Oke? Jam 5 pagi sudah kumpul di sini. Halo. Oh gantian, tante duduk kalian yang ngomong. Kumpul pagi jam berapa? Jam 5 pagi. Jadi nanti keluar dari sini masuk ke kamar renungan sebentar, lanjut tidur. Jangan bilang besok pagi nggak bisa bangun karena kalian nggak tidur. Ya, oke adik-adik. Ada yang ditambahin Tante Sharon? Ya, yuk sekarang duduk yang rapi, keluarnya berpindah.